wabarakatuh. Halo Sobat KUA, balik lagi di Ruang Cakap Moderasi dan Ekoteologi. Hari ini kita bakal bahas topik yang ngena banget buat tabungan dunia akhirat kita, apalagi kalau bukan soal zakat. Sudah hadir di ruang podcast bersama guru kita, Ustadz Akbar Mufassirin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mbak Siti. Oke, sehat ya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga obrolan kita hari ini bisa jadi berkah buat semua pendengar ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, Ustadz Akbar Mufassirin ini adalah salah satu PLO di KUA Kecamatan Karangasem yang membidangi zakat. Nah, beliau ini pakarnya zakat, nanti kita tanya-tanya ya seputar zakat. Oke, sudah siap Ustadz ya? Oke, Oke. pastinya dong siap. Oke. Nah Ustadz, kalau ngomongin zakat fitrah nih Ustadz, kayaknya udah jadi tradisi tahunan kita kan pas mau lebaran ya Ustadz. Sebenarnya kapan sih perintah ini muncul Ustadz? Apa emang dari zaman Nabi Adam atau gimana Ustadz? Terima kasih atas waktunya Mbak Siti. Bahwasannya sebelum kita untuk membahas tentang kapan sih diperintahkannya zakat fitrah ini, kita masuk dulu nih, apa sih itu zakat? Oke. Bahwasanya zakat ini adalah salah satu bentuk ibadah yang dimana hakikatnya sudah dikenal pada saat sejak umat-umat terdahulu yang mungkin umurnya sampai saat ini sekitar 1445 Hijriah. Nah, namun dalam ajaran Islam ini bahwasanya zakat disempurnakan syariatnya dengan ketentuan zakat yang sudah jelas, baik dari segi hukum, kadar, waktu, maupun bagi orang-orang yang sudah berhak untuk menerimanya. Nah, adapun zakat yang diwajibkan bagi setiap muslim atau oleh umat muslim secara umumnya terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada zakat fitrah, yang kedua ada zakat mal atau harta, dan yang ketiga adalah zakat profesi yang mungkin saat ini sedang topik trending di kalangan fikih kontemporer. Nah, selanjutnya dalam sejarah singkatnya atau historisnya, bahwasanya zakat fitrah ini diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, tepatnya pada bulan Sya'ban, yang dimana zakat fitrah ini diturunkan setelah adanya perintah sholat dan puasa. Baru nanti bertepatan nanti setelah zakat fitrah ini diturunkan, nanti akan ada yang namanya zakat mal secara terperinci, karena perintah tersebut sudah turun langsung kepada Rasulullah ketika beliau hijrah ke Madinah. Nah, ketika kehidupan sosial kaum muslimin yang di sana itu mulai tertata dengan baik dan membutuhkan sistem kepedulian sosial yang sangat terorganisir. Karena Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah ini adalah satu sak kurma atau satu sak gandum, baik budak maupun yang merdeka, baik laki-laki maupun perempuan, dan baik yang kecil maupun yang besar. Seperti itu sejarah singkatnya. Oke, jadi fix ya, sudah ada sejak tahun kedua Hijriah. Tapi jujur nih Ustadz, kadang ada yang mikir, kan kita udah puasa sebulan penuh, kenapa masih harus bayar zakat lagi? Emang apa sih urgensi zakat itu buat diri kita sendiri Ustadz? Untuk urgensi zakatnya ataupun hikmah-hikmah yang ada pada zakat fitrah ini, yang pertama adalah tujuannya untuk penyucian atau pembersihan bagi orang-orang yang berpuasa dan dari perbuatan yang sia-sia, melainkan juga untuk mempunyai rasa peduli terhadap fakir miskin, agar ia juga bisa merdeka juga, supaya orang-orang miskin ini tidak minder atas kemiskinannya, seperti itu. Karena orang-orang miskin ini kalau sudah miskin tidak punya uang mau bayar zakat, seperti itu. Nah, di sana kita punya tugas bagi orang yang sudah mampu untuk membayar zakat fitrah ini, selain untuk penyucian bagi kita sendiri, melainkan rasa kepedulian sosial kita terhadap mereka. Seperti itu. Karena sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, farada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafati wa tumatan lil masakin
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah ini bagi kita untuk penyucian orang-orang yang berpuasa dan perbuatan yang sia-sia, serta rasa kepedulian sosial kita terhadap fakir miskin seperti itu. Ini nih yang sering jadi pertanyaan kaum mepet, Ustaz. Waktu bayar fitrah itu sebenarnya paling afdol kapan? Terus kalau misalnya saking asyiknya lebaran, takbiran di malam lebaran gitu, lupa bayar, terus baru bayar pas selesai sholat id, itu masih disebut zakat fitrah atau enggak, Ustaz? Kalau mau cari abdolnya, Mm-mm. kalau cari abdolnya ya dari awal Ramadan sampai berakhirnya Ramadan itu sudah abdol, Mm. dikatakan abdol. Nah, setelah atau pelaksanaan sholat Idul Fitri baru bayar zakat, itu sudah dianggap sedekah, bukan dinamakan zakat yang sempurna. Karena yang sesuai dengan tuntunan syariat kita itu kan bayar zakat itu dari awal Ramadan sampai menjelasnya sholat Idul Fitri, seperti itu. Sampai menjelang sholat Idul Fitri ya. Oke. Terus kadang ada mahasiswa rantau atau keluarga yang baru punya bayi bertanya, siapa aja sih yang wajib bayar zakat, Ustaz? Apakah bayi yang baru lahir atau pengangguran juga wajib, Ustaz? Kalau untuk pembayaran zakat fitrah ini, setiap muslim itu sangat diwajibkan. Tidak mengecap itu pengangguran seperti itu, karena yang nganggur bisa saja dapat rezeki nomplok seperti itu ya. Apalagi yang baru lahir sangat diwajibkan karena sudah termasuk karena sudah termasuk bagian dari yang ada di bumi ini seperti itu. Ya sekiranya dianggap kita itu kalau misalkan punya kendaraan dianggap ya bayar pajak itu kan diwajibkan juga. Apalagi kalau bayar zakat, bayar pajak aja diwajibkan, apalagi bayar zakat seperti itu. Sekarang masuk ke teknis nih, Ustaz. Di masyarakat suka debat tuh. Ada yang bilang bayar zakatnya 2,5 kilo, ada yang bilang 3 kilo. Mana nih yang benar, Ustaz? Terus kalau di Indonesia kan kita makanan pokoknya nasi. Standarnya gimana biar kita nggak kurang bayar, Ustaz? Kalau secara turunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya kadar zakat fitrah itu adalah 1 sok. 1 sok itu berarti kurang lebihnya itu 2,5 sampai 3 kilogram. 3 kilogram. Karena para ulama pun menghitung seperti itu. 1 sok itu 2,5 sampai 3 kilogram tersebut. Apalagi yang di Indonesia ini. Yang di Indonesia itu makanan pokoknya kan adalah beras. Jadi yang wajib dibayar kan adalah beras. Sekitar 1 sok itu hitungannya berarti 2,5 atau 3 kilogram beras seperti itu. Nah mungkin itu dari kita karena di kalangan di Indonesia makanan pokoknya adalah beras, apalagi di Karangasem yang katanya kalau nggak makan nasi bukan nama Indonesia seperti itu, nggak sarapan gitu ya, seperti itu ya. Oke, berasnya harus yang apa nih, Ustaz? Beras premium kah? Ya, atau harus premium, jangan yang bulog. Ini yang jadi pertanyaan. Nanti beras raskin dipakai untuk bayar zakat. Atau juga kembali sama yang miskin ya. Benar-benar. Terus misalkan ini orang miskin, ngasihnya raskin, beras raskin kan beras bulog. Terus nanti dari pihak amil ngasihnya itu lagi. Tentunya kan pasti ada rasa kecewa seperti itu. Harusnya yang premium, kembalinya yang premium seperti itu. Jadi sama-sama menguntungkan. Berarti yang sama-sama dimakan dia, yang dizakatkan juga yang seperti itu. Ya. Oke, nah ini yang paling praktis, Ustaz. Zaman sekarang kan orang males gotong-gotong karung ke masjid, lebih suka bayar transfer atau bayar pakai kris. Sebenarnya boleh nggak sih zakat fitrah pakai uang, Ustaz? Secara syariat gimana tuh? Di dalam mayoritas ulama itu, bahwasanya mazhab Syafi'i itu bayar zakat harus menggunakan makanan pokok. Tapi di dalam mazhab Imam Hanafi, bahwasanya berzakat dengan uang itu sangat dibolehkan. Karena di dalam praktik di Indonesia ini kebanyakan nih lembaga-lembaga zakat seperti Lasnu, Lasmu, Basnas maupun MUI seperti itu, dia itu sangat memperbolehkan untuk membayar zakat dengan uang, apalagi Yuri sangat mempermudahkan. Jadi untuk bayar zakat dengan uang tuh ya disahkan saja, diboleh-bolehkan saja, karena sudah disepakati oleh ulama juga disepakati,
dari pihak MUI juga disepakati dan apalagi Basnas seperti itu. Iya, ya. Jadi nanti misal Gen Z kan cashless banget tuh Ustaz. Iya, Nah, akan tetapi iya. itu kan sesuai dengan kondisi harga yang ada di tempat. Soalnya Karangasem itu yang premium 15.000. Oh, beras. Kalau 3 kilo berarti kan 45.000 ya. 45.000 ya. Kalau Denpasar mungkin beda lagi, apalagi di Jawa beda lagi, mungkin lebih murah ya. Oh, oke. Berarti nanti tinggal bawa HP ke Basnas, bayar pakai kas ya. Sesuaikan sama harga beras yang ada di tempatnya itu. Ya, 3 kilo kali harga beras. Iya. Oke. Tercerahkan banget ya. Tapi Ustadz, kayaknya nggak afdol kalau kita cuma bahas zakat fitrah aja ya, yang setahun sekali. Ada zakat mal atau zakat harta. Tadi sebelumnya Ustadz singgung sedikit ya. Bisa diceritain nggak sih Ustadz gimana transisi perintah dari zakat fitrah ke zakat harta ini Ustadz, biar makin paham nih timeline syariatnya gimana? Tadi kan sudah dipaparkan tuh secara historisnya atau secara singkatnya bahwasannya ada runtutan setelah pembahasan zakat fitrah masuknya perintah zakat mal seperti itu. Nah, setelah diwajibkan zakat fitrah pada tahun kedua Hijriyah, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyempurnakan syariat zakat dengan cara memerintahkan untuk membayar zakat mal atau zakat harta. Karena pada fase awal di Mekah, perintah zakat itu masih bersifat umum, berupa anjuran untuk berbagi dan membantu terhadap fakir miskin. Namun setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dan masyarakat Islam yang ada di sana itu mulai stabil ekonominya dan rasa kepedulian sosialnya itu sangatlah kuat di sana, maka turunlah ketentuan atas diperintahnya zakat mal tersebut. Dan zakat mal ini diwajibkan atas harta yang telah memenuhi syarat seperti mencapai nisab dan haul tersebut. Biar sahabat KUA ada gambaran nih Ustadz, misalnya nih saya punya tabungan atau emas gitu ya, kapan saya harus memulai ngeluarin zakat mal ini Ustadz, dan berapa persen sih pajak yang harus kita setor ini? Berbicara tentang penjelasan kadarnya atau nisabnya, setelah zakat mal diberitakan secara rinci di Mekah, Islam menetapkan aturan yang jelas tentang nisab dan kadar zakat tersebut. Kita ketahui bahwasanya nisab adalah batas minimal harta yang mencapai kewajiban untuk dizakati. Jika harta seseorang telah mencapai nisab dan haul dan dimiliki selama 1 tahun itu, maka ia wajib mengeluarkan zakat. Contohnya, misalkan nih Mbak Siti punya uang 100 juta, sedangkan harga emas yang 1 gram itu 10 juta. Jadi 1 tahun itu punya 120 juta. Mbak Siti punya uang 120 juta 1 Januari misalkan nih. Hitungan yang paling mudahnya itu 1 Januari. Nah, dihitunglah nanti per 31 Desember nanti itu sudah mencapai 1 tahun atau 1 nisab dan haul. Nah, maka di sana nanti Mbak Siti ada kewajiban untuk membayar zakat mal atau harta. Nah, yang zakat cara pembagiannya yang 120 juta itu atau sudah mencapai nisab dan haul itu nanti dikalikan sesuai dengan kadarnya. Kalau nisabnya kan 85 gram emas. Nah, nanti dikalikan kadarnya itu sebesar 2,5% seperti itu. 2,5% dari harta yang kita punya. Iya. Sudah mencapai nisab dan haul. Keren banget nih pembahasannya. Jadi intinya zakat fitrah itu untuk bersihin diri kita atau orangnya. Kalau zakat mal buat bersihin harta kita ya. Boleh dikasih rangkuman Ustadz, rangkuman yang singkat perbedaan mencolok keduanya antara zakat fitrah dan zakat mal itu biar teman-teman di rumah gampang. Kalau membahas tentang perbedaannya sih tidak jauh-jauh amat Mbak ya. Karena ini juga sama-sama kewajiban. Yang pertama kewajiban atas setiap muslim untuk zakat fitrah. Sedangkan untuk zakat mal ini diwajibkan bagi yang mempunyai harta tertentu seperti itu yang sudah mencapai nisab dan haul. Seperti tadi mungkin Mbak Siti punya uang 120 juta. Wow, sangat melimpah katanya Mbak Siti. Itu buat bisa beli apa-apa aja ya. Ya, keinginan Mbak Siti mungkin bisa terpenuhi seperti itu. Apalagi kalau ada
yang ngasih mahar 120 juta. Masya Allah, 120 juta maharnya Mbak. Bisa jadi nanti kadar zakat itu melimpah gitu, Mbak. Ya. Amin. Dan untuk zakat fitrah ini mungkin nanti dibayarkan dari awal Ramadan sampai menjalankan sholat Idul Fitri. Oke, Ya, zakat fitrah ya. fitrah. Kalau zakat mal ini dihitung satu nisab dan haul. Oke, Dan nisabnya. Iya, kadarnya untuk zakat fitrah itu satu sok. Satu sok itu maksudnya kurang lebih 2,5 sampai 3 kilogram. Oke. Sedangkan kalau zakat mal kadarnya 2,5 tapi nisabnya 85 gram. Oke, 2,5%. Dan tujuannya nanti yang pertama zakat fitrah itu adalah penyucian bagi orang-orang yang berpuasa Baik. dan rasa kepedulian terhadap fakir miskin. Oh, Sedangkan oke. zakat mal ini adalah tujuannya untuk membersihkan harta yang sangat melimpah itu, Mbak. Iya. Seandainya Mbak Siti punya harta yang melimpah, jangan Oke. sombong, Mbak ya. Easy. Ya, bagi-bagi sama saya, sama kru KUA seperti itu. Apalagi nanti kasus PU yang ada di KUA ini harus penting itu dapat bagian itu, Mbak. Ya sekiranya 0,01%. Oke. Jangan dipelintir Ustadz ya. Oke. Masya Allah, daging semua nih percakapan antara kita dengan Ustadz Akbar nih. Ternyata zakat itu bukan beban ya, tapi emang sistem keren dari Iya. Islam buat pemerataan ekonomi sekaligus untuk mendetoks jiwa kita. Makasih banyak Ustadz Akbar atas ilmunya. Sama-sama, Mbak Siti. Baiklah sahabat KUA, itu tadi obrolan kita. Jangan lupa bayar zakat tepat waktu. Saya Siti Nur Hasanah Khairuddin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Nanti buka pakai apa Ustaz? Hah?